Kasus pembobolan atau dodos koper kembali terjadi di penerbangan. Kasus yang menimpa seorang penumpang yang baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pekan ini, pemirsa, telah ditangani oleh polisi dengan menangkap dan menetapkan 5 tersangka. Bagaimana sebetulnya kronologi hingga modus operandi yang dilancarkan para pelaku? Lalu apa saja kiat untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban pencurian saat melakukan perjalanan, khususnya dalam penerbangan? Kita simak sejumlah infografis yang telah kami siapkan untuk Anda, pemirsa. Kejadian dodos koper menimpa penumpang atau korban berinisial JS yang pada saat itu di tanggal 26 Juni melakukan perjalanan dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada penerbangan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT703. Nah, kemudian setibanya penumpang atau korban berinisial JS ini di Bandara Suta, ia langsung ngecek kopernya yang diambil dari bagasi tercatat atau bagasi lambung pesawat. Kemudian setelah dicek ternyata ia menemukan bahwa ada kehilangan barang-barangnya dari dalam koper yang diletakkan di bagasi. Nah, melihat adanya pencurian yang dialami oleh korban langsung dilaporkan ke polisi dan kemudian polisi melakukan penyelidikan. Hasilnya adalah ditemukan 5 porter maskapai yang diduga adalah pelaku. Kemudian saat ini mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, sebetulnya apa modus yang dilancarkan oleh para pelaku ini? Dari hasil penyelidikan polisi juga, pemirsa, bahwa terungkap aksi dodos koper ini terjadi saat pesawat sedang delay selama 2 jam, tepatnya adalah di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Jadi para pelaku ini memanfaatkan adanya waktu delay untuk melancarkan aksi mereka dan diketahui bahwa mereka ini beraksi di area terbatas atau area tugas yang hanya bisa dimasuki oleh sejumlah petugas yang mendapatkan izin masuk dari otoritas bandara. Tepatnya adalah di lambung kompartemen atau tempat para petugas ini meletakkan bagasi-bagasi milik penumpang di atas pesawat. Kemudian mereka juga tentunya beraksi secara bersama-sama, memiliki perannya masing-masing. Dan mereka menggunakan ada sebuah alat begitu ya untuk bisa mendodos atau membobol koper milik penumpang. Diketahui menggunakan bekas pecahan koper untuk bisa membuka resleting. Dan pekerjaan mereka ini cukup rapih ternyata karena tidak ditemukan adanya bekas lecet atau bekas-bekas mencurigakan di koper korban, dan kondisi koper korban ini ternyata masih utuh. Apa saja barang-barang milik korban yang digasak oleh para pelaku? Ada sejumlah barang berharga yang kemudian diambil oleh para pelaku ini. Kita lihat di slide berikutnya, pemirsa, bahwa ada uang berupa pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura sebesar 100 dolar Singapura dan 100 dolar Amerika Serikat. Ini ada sebanyak 5 lembar. Ternyata uang ini sudah ditukarkan oleh para pelaku ke pecahan rupiah senilai lebih dari 7 juta rupiah dan sudah dibagi-bagikan kepada para pelaku tersebut. Selain uang atau falas, korban juga kehilangan 2 cincin berlian dan 1 cincin emas putih yang masih dikantongi oleh para pelaku. Dan saat ini tentu masih menjadi barang bukti pihak kepolisian. Dan sehingga total kerugian yang dialami oleh korban JS ini mencapai 40 juta rupiah. Apa kemudian ancaman hukuman bagi pelaku pencurian ini, pemirsa? Mereka setelah ditetapkan sebagai tersangka dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Pemberatan yang dimaksud di sini adalah karena aksi pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Dengan ancaman hukuman adalah pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, 5 tersangka tadi diketahui merupakan pegawai outsourcing yang bekerja untuk maskapai Lion Air. Lalu apa tanggapan dari pihak Lion Air atau Lion Group atas kejadian ini? Corporate Communication Strategic of Lion Group Danang Mandala Prihantoro telah menyebarkan pernyataan tertulis tanggal 28 Juni kemarin. Intinya adalah Lion Group ini menegaskan bahwa pihak maskapai tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang berharga di dalam bagasi tercatat atau bagasi yang didaftarkan saat check-in. Dan jika penumpang tetap membawa barang berharga di dalam bagasi tersebut, maka itu bukan tanggung jawab dari maskapai. Karena sebelumnya memang sudah ada bentuk peringatan atau sudah ada pertanyaan yang diajukan oleh petugas ketika penumpang ini melakukan check-in. Apakah membawa barang berharga? Maka kalau kemudian ini penumpang tetap meletakkan barang berharga mereka, menyimpan di dalam bagasi check-in, maka itu menjadi risiko dari penumpang itu sendiri. Dan pihak Lion juga mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak kepolisian.
Dan pemirsa, kasus Dodos Koper sebetulnya bukan kali ini terjadi di dalam negeri. Ada beberapa kasus pembobolan koper penumpang pesawat di bagasi yang pernah dilaporkan. Kami mencatat 3 di antaranya. Misalnya di tahun 2023, tepatnya di bulan April, kasus ini sempat viral juga karena dialami oleh seorang warga negara asing. Ia berangkat dari Singapura dan tiba di Soekarno-Hatta, kemudian ia komplain karena kopernya dibobol dan setelah itu ia mengaku bahwa ada ponselnya yang hilang dari dalam koper yang diletakkan di bagasi pesawat. Selain itu di bulan September tahun 2019 ini juga ada kasus penumpang rute Jakarta Ternate. Ini ia mengalami kehilangan atau menjadi korban dodos tas uang senilai 214 juta rupiah raib. Kemudian juga di bulan September 2012 atau sudah lebih dari 10 tahun pemirsa, ternyata kasus serupa ini pernah terjadi bahwa ada penumpang rute Padang Jakarta yang kehilangan perhiasan dari dalam tasnya di bagasi. Ini total nilai perhiasannya mencapai 100 juta rupiah. Dan sebetulnya selain kasus pencurian pada barang-barang di bagasi tercatat, kita juga patut waspada pada kasus pencurian yang juga bisa terjadi di atas kabin pesawat. Aksi kejahatan ini rentan terjadi pada penerbangan jarak jauh dengan modus memanfaatkan kelengahan penumpang dalam mengawasi barang bawaan yang disimpan di kompartemen kabin atau di atas kursi penumpang. Ada 2 kasus di penerbangan internasional yang kami himpun di sini. Misalnya adalah pada Januari 2024, ini baru saja terjadi pemirsa, ada penerbangan Hong Kong Airlines di mana ada seorang penumpang yang kehilangan uang $50.000 Hong Kong dan ternyata uang ini ditukar oleh pelaku dengan pecahan uang Rp2.000. Ini cukup menarik ya karena ternyata ditukar dengan uang pecahan rupiah. Dan selain kasus yang baru terjadi ini, di tahun 2018 pada bulan Oktober juga ada kasus di South African Airways. Ada penumpang yang melaporkan kehilangan uang dan perhiasan di atas pesawat. Pada saat itu penumpang ternyata sedang tidur, kemudian pada saat masih dalam perjalanan ia mengecek barangnya yang berada di kompartemen kabin, kemudian menemukan ternyata ada kehilangan uang atau perhiasan di bagasi kabin miliknya. Jadi walaupun Anda membawa barang bawaan ke atas kabin itu tidak menjamin bahwa keadaan akan aman-aman saja, tetap perlu diawasi dimanapun Anda berada. Nah, sebetulnya apa saja kategori barang berharga yang dihimbau untuk lebih diperhatikan selama perjalanan penerbangan? Ini ada beberapa jenis barang berharga yang kami catat dan juga sebetulnya ini sudah menjadi imbauan diumumkan oleh maskapai untuk Anda perhatikan. Misalnya adalah komputer portable berupa laptop, tablet atau juga handphone dan charger. Ini barang-barang pribadi yang perlu Anda jaga dan tidak boleh sebetulnya dibawa di bagasi check-in atau bagasi tercatat. Kemudian barang berharga seperti kamera dan lensa ini juga berharga yang cukup mahal begitu sehingga tidak boleh juga dimasukkan ke dalam bagasi check-in, sebaiknya dibawa ke atas kabin. Selain itu untuk perhiasan, ini juga yang tadi ya contoh-contoh kasusnya banyak mengalami kehilangan perhiasan yang disimpan di dalam bagasi sehingga sebaiknya dibawa ke atas kabin. Kemudian untuk dokumen-dokumen pribadi seperti KTP, paspor, tiket atau mungkin dokumen asuransi Anda ini sebaiknya tetap menempel ketika kita masuk ke atas kabin. Selain itu tentunya barang-barang berharga seperti dompet, uang tunai, kartu kredit tetap Anda jaga. Dan kalau ada barang-barang berharga ini yang Anda simpan di kompartemen di atas kursi, ini juga tetap harus dijaga dalam pengawasan. Dan apa saja tips aman lainnya dalam melakukan perjalanan menggunakan pesawat? Ini ada beberapa di antaranya pemirsa, selalu bawa dan awasi barang berharga Anda yang ada di atas kabin. Apalagi ketika Anda ingin beristirahat, ingin tidur, kalau bisa ini dititipkan ke orang yang memang Anda percaya atau ke petugas pramugari yang berada di atas kabin. Kemudian untuk proteksi lebih aman bisa melakukan wrapping atau membungkus koper atau tas yang Anda simpan di bagasi check-in atau yang juga Anda bawa di atas kabin. Jika Anda memang terpaksa untuk membawa barang berharga di dalam bagasi check-in, ini sebaiknya dilaporkan ke petugas
check-in. Karena kalau kemudian ada barang berharga, ini Anda bisa menandatangani semacam surat persetujuan bahwa jika terjadi suatu risiko kehilangan, maka Anda sudah secara sadar tahu ada risiko itu dan dapat menanggungnya sendiri. Kemudian selalu perhatikan ketentuan maskapai sebelum Anda check-in, karena biasanya ada beberapa ketentuan yang sedikit berbeda antara maskapai satu dengan maskapai lainnya soal barang-barang apa saja yang bisa Anda bawa di atas kabin atau di dalam bagasi terdaftar. Nah pemirsa, untuk membahas selengkapnya terkait pengembangan penyidikan kasus Dodos Koper, kita akan tanyakan langsung pada Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Reza Palevi, yang telah tergabung bersama dengan kami. Selamat siang Pak Reza. Selamat siang Mbak. Ya Pak Reza, ini setelah 5 tersangka ditetapkan, apa saja sebetulnya peran mereka dan apakah mereka ini bekerja dalam satu komplotan sindikat atau bekerja sendiri-sendiri? Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya kami laporkan bahwa Polresta Bandara Soekarno-Hatta menerima laporan polisi dari pelapor terhitung tanggal 30 Mei. Kemudian kita melakukan proses penyelidikan awal. Disebutkan dalam kronologis laporan bahwa yang bersangkutan melakukan penerbangan rute Makassar-Jakarta. Korban mengetahui kejadian begitu tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah kita lakukan pendalaman, kemudian kita melakukan penelusuran di area Bandara Soekarno-Hatta, melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Setelah itu kita yakini bahwa tempat kejadian perkara ternyata bukan di area Bandara Soekarno-Hatta. Akhirnya tim bergerak menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, berkoordinasi dengan teman-teman dari kepolisian Polres Maros dan Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin. Dari hasil penelusuran tim diketahui bahwa ada dugaan keterlibatan dari oknum salah satu maskapai berjumlah 5 orang yang pada hari kejadian bertugas sebagai petugas yang mentransportasikan koper milik penumpang dan korban dari area makeup ke dalam lambung kompartemen pesawat. Dari penelusuran akhirnya kita berhasil melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang dilaporkan hilang, dan barang bukti yang dilaporkan hilang telah ditemukan. Untuk aksinya dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Mereka memang melakukannya secara berkelompok dan melakukan tidak hanya sekali, Mbak. Namun ini masih kami dalami bersama dengan teman-teman dari Polres Maros, Polda Sulawesi Selatan. Oke, mereka beraksi secara berkelompok. Apakah ini ada semacam sebuah sindikat atau suatu jejaring begitu yang membuat tidak hanya sekali ya Pak, tapi sudah berulang adanya kasus Dodos Koper? Baik Mbak, jadi dari pendalaman tim Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta memang diketahui kelompok ini tidak hanya sekali melakukan. Mereka melakukan juga tidak dengan grup yang sama. Ada grup-grup lain tergantung pembagian shift dari koordinator petugas airline yang mengatur pengelompokan petugas. Jadi kalau dikatakan ini sindikat, memang dilakukan lebih dari 1 orang. Apabila ini dikatakan baru sekali, tidak, melainkan sudah berulang kali. Namun demikian kita sudah menembuskan hasil penelusuran kita ke teman-teman Polres Maros, dan Polres Maros juga sudah sangat proaktif membantu kita dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk mengungkapkan kasus tersebut. Baik, Pak Reza, ini kan mereka bekerja di area yang sangat terbatas ya, artinya mereka punya akses yang cukup luas dan seharusnya diawasi dengan ketat. Apakah ada semacam mekanisme pemeriksaan barang yang mereka bawa masuk ketika bertugas dan bawa keluar itu dicek, sehingga kalau kemudian ada yang mengambil atau melakukan pencurian ini bisa ketahuan? Ada mekanisme seperti itu tidak? Kita kemarin sudah mengundang teman dari perwakilan maskapai airline. Memang untuk mekanisme
bagaimana treatment terhadap koper milik penumpang, mungkin nanti dari teman-teman Metro TV bisa langsung berkoordinasi dengan teman-teman airline. Namun yang ingin kami sampaikan bahwa dari pendalaman tim penyidik bahwa para pelaku ini biasanya menyasar koper-koper milik penumpang yang mudah untuk dibobol. Di antaranya koper yang pertama menggunakan resleting. Kemudian yang kedua koper-koper yang tidak digembok. Yang ketiga koper yang memang kelihatan Baik. masuk ke dalam kelompok dengan produk mewah. Jadi Ya, Pak Reza, mereka terkait memang incaran koper itu apakah random atau sebetulnya mereka sudah bisa mendeteksi, sudah tahu koper mana yang berisi barang berharga sehingga itu yang diincar? dari pendalaman tim memang pelaku mengakui bahwa mereka memilih koper yang mewah, Mbak. Koper yang kelihatan bagus, yang bersih, yang rapi. Kemudian koper yang mungkin mereka sudah pengalaman dan tahu kisaran harga koper di luar, sehingga mereka memang tidak merata melakukan pembobolan tapi memilih-milih. Oke, memilih-milih dari tampilan ya, tapi mereka sudah tahu belum isinya begitu. Apakah ada semacam upaya pendeteksian dulu sebelumnya, Pak? Oh tidak Mbak, tidak. Oke, baik. Dan ini juga akan dilanjutkan begitu Pak pengusutannya karena tadi diduga berarti membentuk sebuah sindikat ya? Ya, proses masih akan terus dilanjutkan, Mbak. Kita sedang menelusuri, tidak menutup kemungkinan teman-teman di eh, kepolisian yang memiliki kawasan bandara juga kita akan share data-data yang kita sudah kumpulkan, Mbak. Baik, baik. Kita harapkan pengawasan bisa diperketat, kemudian kasus ini diusut tuntas. Terima kasih Kompol Reza Pahlevi, Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.